Sebab manusia nanti jauh daripada ulama dan fuqaha, Allah akan turunkan pada mereka yaitu 3 musibah besar. Apa salah satunya? Kata Kanjeng Nabi, yarfa'ullahu barakatan min kasbihim. Allah akan mengangkat keberkahan daripada apa yang diusahakan oleh rahman umat. Umat kerja apapun tidak akan pernah merasa kenyang. Hasilnya seapapun banyaknya tidak akan pernah masalah cukup, selalu kurang terus. Yusatullahu alaihim bisultanan zaliman. Ya Allah, ini Bapak Ibu yang ngeri. Kalau umat lari dari ulama, umat tidak mau istiqomah ibadah kepada Allah, dekat dengan para ulama, ikuti tuntunan para ulama, maka apa yang terjadi? Allah akan kirimkan balai musibah yang kedua, dikirimnya pada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Nah, yang ketiga yang ngeri ini. Apa Bapak Ibu? Yakhruju minad dunya bighairi ilman. Kalau manusia sudah jauh daripada ulama, tidak mau ikut ulama, tidak mau ikutin ajaran ulama, maka nanti Allah akan lempar mereka di dunia ini ke akhirat tanpa membawa iman. Naudzubillah min dzalik, berarti mati suul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram, seluruh para jamaah kuliah subuh Masjid Al-Furqan yang serunya mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja puji serta syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan karunia nikmat yang begitu melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih kita masih diberikan karunia nikmat iman wal Islam. Berharap mudah-mudahan dengan nikmat Islam ini Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang akan diberikan kebahagiaan, kesuksesan, baik hidup di alam dunia, terlebih-lebih kelak hidup di alam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat ring salam tak lupa sama-sama kita sanjungkan kehariman alam junjungan kita Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Berharap kita akan meraih kelak yaumil akhir syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada kajian kita pembahasan kitab Nusrul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahumullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-maqalatu saniyata asyarah, masih menyampaikan makalah yang ke-12. Qala Luqman, telah berkata Sayyidina Luqman Al-Hakim li ibnihi, yaitu kepada putranya Saron yang bernama Saron. Kata Luqman Al-Hakim, ya bunayya tasghira mahabbah, memanggil putranya dengan kalimat mahabbah, wahai anakku, wahai putraku, wahai belahan jiwaku. Innal hikmata, sesungguhnya al-hikmah itu anta'mala asyara khisalin, terletak pada 10 hal. Jadi ada 10 hal yang merupakan yaitu letak seorang hamba memahami dalam agamanya, yaitu al-hikmah. Nomor 9 ya. Apa yang ke-9 ini? Kata beliau, walis sayyidi sudada, walis sayyidi sudada, hendaklah kamu wahai putraku Saron untuk memperkuat kepemimpinan si pemimpin ya. Hendaklah kamu wahai Saron untuk mendukung
kepemimpinan seorang pemimpin. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah, inilah hikmah. Ternyata salah satu hikmah agama yang akan kita capai adalah apabila kita senantiasa mendukung para pemimpin. Ya, artinya kita mendukung para penguasa. Nah, ini pun masuk pada perintah Allah. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiul rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, taatlah kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan kepada pemimpin di antara kalian. Nah, ini Bapak Ibu, jadi salah satu hikmah dalam agama ini adalah senantiasa selalu memperkuat wali sayyidi sudada, memperkuat daripada kepemimpinan seorang pemimpin. Ya, jadi jangan ya pemimpin An-Nisa ayat 59. Ya, jadi jangan pemimpin itu ya apa namanya digos terus. Ya, dikit-dikit salah di demo, dikit-dikit salah di demo. Repot kalau begitu. Padahal yang memilih pemimpin siapa? Rakyat. Gitu. Mengkritik boleh, tapi jangan sampai kebablasan. Kenapa Bapak Ibu rahimakumullah? Karena pemimpin ini punya kuasa. Mereka yang punya alat, mereka yang punya senjata. Ya, jadi makanya ketika kita memilih pemimpin harus sungguh-sungguh, harus benar-benar, ya istikharah dulu, ya, sehingga kita akan meraih pemimpin-pemimpin yang soleh, pemimpin-pemimpin yang benar, pemimpin-pemimpin yang jujur. Amin ya rabbal. Nah begitu. Nah, kalau misalnya ada pemimpin yang tidak bijaksana, yang tidak baik menurut rakyat, bagaimana? Kata Kanjeng Nabi dalam satu hadis dikatakan, qala usikum bittaqwallah. Rasul berwasiat kepada umat, ya, bittaqwallah, bertakwalah kalian kepada Allah. Kemudian wasam'i wa ta'ati wa in ta'maru alaikum abdan jisiin, dan kalian harus tetap agar bertakwa kepada Allah dan taat kepada pemimpin yang memerintah kalian walaupun itu adalah hamba sahaya. Ya, jadi ketika kita sekarang sudah menjadi punya pemimpin, tetap kita harus bersabar, bersabar dan mendoakan mereka, karena mereka itu salah satu adalah pemimpin yang Allah jadikan sebagai pemimpin kita. Itu. Nah, sekarang bagaimana nasib sekarang keadaannya? Ya, ketika ada pemimpin naik, ya mau dirusak kepemimpinannya, dikit salah rame. Kenapa? Sebab kepemimpinan sekarang itu sifatnya berpolitik. Kalau berpolitik tentunya banyak orang yang menginginkan jadi pemimpin. Ya, makanya ada peribahasa dulu kata guru, kalau ya camat mati itu yang gantiin 1000 orang sudah siap. Kalau camat mati. Tapi kalau imam masjid mati, jadi gantinya 10 tahun baru dapat lagi. Kiai mati, nyari gantinya 10 tahun yang nanti baru akan ketemu lagi. Ini artinya apa Bapak Ibu rahimakumullah? Betapa luar biasanya perebutan kekuasaan ini. Ya, sehingga yang terjadi apa? Orang meraih pemimpin ini tujuannya bukan untuk kebahagiaan rakyat, tetapi orang berlomba-lomba jadi pemimpin untuk kebahagiaan diri sendiri. Ya, kalau ini masih dicetak terus sifat begini, sampai kapanpun tidak akan pernah kita meraih pemimpin yang adil menurut rakyat. Lalu bagaimana caranya nih? Atau apa sebabnya sih? Kenapa Allah kok memilih pemimpin-pemimpin di antara masyarakat, antara kita ini merasa tidak pas terus? Oh, ternyata ini dikarenakan kesalahan rakyat sendiri. Salah siapa Haji? Rakyat sendiri. Apa sih salahnya? Nih kata Nabi nih, sayati jamanun ala umati
akan datang satu zaman pada umatku, kata Kanjeng Nabi, yafiruna minal ulama wal fuqaha. Nanti umat akan lari dari ulama dan fuqaha. Lucu Bapak Ibu, padahal kita butuh ulama, kita butuh fuqaha. Kita beli rumah selamatan panggil ulama, ya. Kita mau ada acara hajat, ingin berkah hajat kita, panggil ulama untuk doain kita, ya. Ini Bapak Ibu. Tapi kenapa ketika memilih pemimpin rakyat kita nggak lari ke ulama minta tolongnya? Seolah-olah kita lebih hebat daripada ulama, padahal mereka yang istikharah, mereka yang paham. Ini Bapak Ibu rahimakumullah. Sehingga kata Nabi, nanti umatku akan lari dari ulama. Maksudnya bagaimana? Mereka tidak mau ikuti tuntunan para ulama. Ngaji begini sepi, nanti kata Rasul sekarang udah kerasan nih. Ya, masjid-masjid akan sepi, lari manusia dari para ulama. Tuntunan para ulama, ada masalah nggak mau nanya sama ulama. Ya Allah ya Karim. Begitu Bapak Ibu rahimakumullah. Maka ketika ini zaman terjadi, kata Rasulullah, fayabtalihimullahu bisalasin baliatin. Allah akan kirimkan pada umat tersebut dengan 3 musibah besar. Ya Allah ya Karim. Sebab manusia nanti jauh daripada ulama dan fuqaha, Allah akan turunkan pada mereka yaitu 3 musibah besar. Apa salah satunya? Kata Kanjeng Nabi, yarfa'ullahu barakatan min kasbihim. Allah akan mengangkat keberkahan daripada apa yang diusahakan oleh rahman umat. Umat kerja apapun tidak akan pernah merasa kenyang. Hasilnya seapapun banyaknya tidak akan pernah masalah cukup, selalu kurang terus. Na'udzubillah min dzalik. Ini namanya Allah angkat keberkahannya. Dikasih dapat melimpah, padahal dia usahanya luar biasa. Ya, bukan usaha kecil-kecilan, besar. Tapi ketika dapat hasilnya selalu dia mengeluh. Kenapa Bapak Ibu? Karena Allah angkat berkahnya. Kalau sudah hilang berkah rizki harta kita, maka seapapun kita punya harta tidak akan pernah merasa nikmat hidup kita. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini Bapak Ibu rahimakumullah. Makanya berkah itu apa sih? Kata Kanjeng Nabi, al barakatu ziyadatul khair. Berkah itu adalah bertambah kebaikan harta tersebut. Bukan untuk disimpan memperkaya diri, tapi bagaimana harta yang kita punya itu bermanfaat buat kita, keluarga dan umat banyak. Itu yang bermanfaat, yang berkah namanya. Ini Bapak Ibu, musibah yang pertama. Sekarang kerasa nggak ini? Sudah kerasa nggak ini yang begini? Yang pertama udah kerasa belum? Ya, apakah sekarang sudah pada cukup? Apa masih kurang terus? Masya Allah, berarti sudah masuk zamannya ini. Ya, dikit naik BBM, ketar-ketir, khawatir, takut. Masya Allah. Padahal yang ngasih rezeki kita siapa? Allah. Biar BBM 1000 perak, kalau kita nggak punya duit, mahal apa murah? Biar BBM 100.000 1 liter sekarang, tapi kita punya duit, berapa mahal? Ya Allah, berarti urusan murah mahal bukan karena naiknya harga, tetapi karena kita cukup apa adanya. Beras sekarang 1 liter katakanlah 2.000, nggak punya duit, mahal apa murah? Mahal. Sekarang beras 20.000 1 liter, duitnya kita banyak, berapa apa mahal Ji? Ya Allah, jadi tenang aja Bapak Ibu, tenang. Allah sudah mengatakan sama kita, innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhanku Allah, sumastaqamu, mereka istiqomah berpegang teguh pada imannya, ibadah khusyuk kepada Allah terus tanpa berhenti. Tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah akan turunkan pada mereka malaikat. Ala takhafu wa la tahzanu. Masya Allah, hai malaikat, kata Allah sampaikan kepada mereka, jangan takut, dikit-dikit takut. Ya Allah, kita mah lebih takut sama naik BBM ketimbang takut sama Allah. Tenang, kita punya Allah yang jamin kita, yang jamin orang bertakwa dijamin sama Allah. Tenang. Wala tahzanu, dan jangan dikit-dikit galau. Ini dikit-dikit galau melulu. Ya Allah ya Karim, ada urusan segini galau, ini galau. Tenang. Bahkan Allah jaminkan wa absyiru bil jannah, bagi mereka yang istiqomah Allah sudah siapkan surga. Apa surga itu Bapak Ibu? Kenikmatan, kebahagiaan, itu surga namanya.
Jangankan nanti di akhirat Bapak Ibu, orang yang bertakwa di dunia pun sudah surga hidupnya. Kenapa? Sakinah, tenang hatinya. Kenapa sakinah? Karena dia punya Allah. Dia yakin yang ngurusin kita Allah, yang jamin kita Allah, yang ngasih rezeki kita Allah. Amin ya Rabbal. Ya Allah ya Karim. Ya ini Bapak Ibu. Yang kedua, Yusatullahu alaihim bisultanan zaliman. Ya Allah, ini Bapak Ibu yang ngeri. Kalau umat lari dari ulama, umat tidak mau istiqomah ibadah kepada Allah, dekat dengan para ulama, ikuti tuntunan para ulama, maka apa yang terjadi? Allah akan kiriman balai, musibah yang kedua, dikirimnya pada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang rakus. Sehingga jangan heran sekarang banyak pemimpin-pemimpin yang rakus. Kenapa? Sebab masyarakatnya sudah tidak tahu sama Allah, tidak mau ikutin para ulama. Ya Allah, akhirnya apa yang terjadi? Sekarang kerasa sendiri sakitnya masyarakat karena salah sendiri. Suruh datang ke masjid berjamaah kagak mau, suruh ngaji enggak mau. Maka rasain tuh tempat pemimpin yang zalim. Ini Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau kita ingin dapat kebahagiaan dunia akhirat, udah gak usah dari para ulama. Ulama itu adalah waris ilmunya para nabi. Kalau kita dekat dengan mereka, aman kita hidup. Amin ya Rabbal. Nah yang ketiga yang ngeri nih, apa ya Bapak Ibu? Yakhruju minad dunya bighairi ilman. Kalau manusia sudah jauh daripada ulama, tidak mau ikut ulama, tidak mau ikutin ajaran ulama, maka nanti Allah akan lempar mereka di dunia ini ke akhirat tanpa membawa iman. Naudzubillah min dzalik. Berarti mati suul khotimah. Naudzubillah. Ini Bapak Ibu 3 musibah yang besar. Makanya Bapak Ibu, bagaimana caranya? Ayo dari awal dasar. Luqman Al-Hakim memberikan kita nasihat. Walai sayyidi sudah ada. Minimal kalau sudah kita memilih pemimpin, kita perkuat pemimpin mereka dengan cara apa? Dengan cara mendoakan setiap hari. Doakan mereka. Ya, biar mereka istiqomah, mereka jujur, mereka adil, ya. Insya Allah kalau masyarakat sudah banyak doa dan mereka sudah banyak ibadah kepada Allah, masyarakatnya, yakinlah nanti Allah akan kirimkan kita pemimpin yang adil. Amin ya rabbal alamin. Karena Bapak Ibu, pemimpin yang zalim nggak akan senang bila mana masyarakatnya semuanya sudah pada beriman kepada Allah. Nggak mau. Gerah mereka juga sama. Ya, diajak untuk berbuat zalim, masyarakatnya nggak mau. Enak nggak pemimpin begitu? Susah, nggak enak. Kenapa sekarang pemimpin berkuasa yang zalim? Karena masyarakatnya sudah mau juga. Diajak adu domba mau, diajak begini mau, susah jadinya, sama-sama mau. Tapi kalau masyarakat sudah beriman sama Allah, takut sama Allah, diajak berbuat dosa nggak mau, diajak begini nggak mau. Saya pemimpin zalim, akhirnya apa? Mau nggak mau nanti Allah akan kirimkan kita pemimpin yang adil. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan barokah ilmu.